NIM A4201800063 dari kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada soal EUTS mata kuliah evolusi. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai mengapa kita sebagai seorang muslim perlu untuk mempelajari tentang evolusi. Nah, kaum muslim mengetahui atau mengenal adanya teori evolusi itu dimulai pada abad ke-19, yaitu ketika mayoritas bangsa-bangsa muslim di puncak keterpurukan dan sedang dijajah oleh bangsa Eropa. Perkenalan itu disebabkan adanya Kekaisaran Turki Utsmani di bawah kekhalifahan Abdul Hamid II. Kemudian adanya modernisasi berbagai aspek dari kerajaannya, termasuk di bidang pendidikan dan pengadopsiannya dari Eropa. Seiring terakomodasinya mata pelajaran umum di berbagai madrasah baru yang dibangun oleh Turki Utsmani dan para misionaris Kristen serta menjamurnya penerbitan hasil mesin cetak atau media cetak di berbagai daerah kekuasaannya. Maka hal itu menyebabkan adanya persebaran informasi menjadi sangat masif dan mudah dijangkau oleh masyarakat luar. Selain itu, Al-Quran juga menjunjung tinggi ilmu pengetahuan atau sains dalam berbagai kandungan yang ada di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan atau menjelaskan mengenai evolusi, yaitu diantaranya ada proses penciptaan manusia dan juga langit, bumi, dan juga adanya teori Big Bang. Selanjutnya, di dalam buku Abdul Wadud juga dijelaskan mengenai asal mula kehidupan menggunakan sudut pandang evolusioner dengan didukung oleh ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, yaitu surat ke-25, ayat 54, juga dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari air. Hal demikian dijelaskan bahwa dapat ditarik kesimpulan adanya dua elemen tersebut, yaitu air dan elemen inorganis yang memainkan peran mendasar dalam terciptanya kehidupan. Selanjutnya, apa itu evolusi? Nah, evolusi ini merupakan cabang biologi yang mempelajari adanya sejarah asal-usul makhluk hidup serta adanya keterkaitan dengan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Di dalam KBBI dijelaskan bahwa evolusi ini merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, ini merupakan gambaran teori evolusi, adanya evolusi yang dimulai dari Australopithecus africanus sampai Australopithecus biosei, yaitu sekitar 7 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Kemudian ada juga Homo habilis, yaitu sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Kemudian berkembang menjadi Homo erectus, yaitu sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Kemudian berkembang menjadi Homo sapiens purba sekitar 400 sampai 150.000 tahun yang lalu. Kemudian ada Homo neanderthal, yaitu sekitar 120.000 tahun yang lalu. Kemudian ada Cro-Magnon sekitar 35.000 tahun yang lalu, dan yang sekarang yaitu adanya manusia. Atau manusia modern. Selanjutnya yaitu evolusi sebagai teori dan fakta. Nah, pernyataan ini sebenarnya menimbulkan terjadinya banyaknya kerancauan atau kebingungan yang muncul mengenai apakah evolusi itu adalah teori ataukah fakta. Kenapa? Karena sebenarnya evolusi sebagai teori itu berhubungan dengan bagaimana terjadinya evolusi. Yang kita tahu bahwa proses ini selalu berubah-ubah. Kemudian evolusi juga dinyatakan sebagai sebuah fakta karena adanya banyaknya sejumlah bukti yang tak terbantah mengenai kemunculannya tentang fakta evolusi itu sendiri.
Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai mekanisme utama dalam evolusi. Dalam evolusi terdapat 5 mekanisme utama, yaitu ada mutasi, yang kedua ada genoflow atau aliran gen, yang ketiga ada rekombinasi gen, yang keempat ada genetic drive atau penyimpangan genetik, dan yang terakhir yaitu adanya seleksi alam. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu adanya mutasi gen. Mutasi ini merupakan perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Nah, contohnya yaitu pada gambar di samping itu yaitu adanya penyilangan antara kepik berwarna hijau, kemudian terjadi perubahan warna setelah dipersilangkan, ada satu kepik yaitu yang bermutasi warnanya berubah menjadi kolaborasi antara hijau dan coklat. Selanjutnya yang kedua yaitu aliran gen. Aliran gen ini yaitu merupakan penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain. Jadi di sini ada populasi mengenai kepik berwarna coklat. Kemudian ada satu individu kepik yang menyusup ke sekumpulan kepik berwarna hijau sehingga terjadi perubahan atau terjadi aliran gen pada kaki kepik berwarna hijau berubah menjadi coklat. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu rekombinasi gen atau perkawinan silang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, perkawinan silang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ini yaitu bisa juga disebutkan dengan adanya pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Sebagai contoh yaitu pada gambar di samping adanya satu kuda American Saddlebred dan dikawinkan dengan kuda Arabian. Kemudian terjadilah rekombinasi gen kuda National Show Horse atau kuda yang biasa digunakan untuk perlombaan. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik ini yaitu merupakan proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat yang terwariskan di dalam populasi. Nah, seperti gambar pada samping ini juga dijelaskan pada generasi yang pertama, yaitu kepik berwarna hijau sekitar 75% dan kepik yang berwarna coklat yaitu terdapat sifat sekitar 25%. Kemudian setelah dipersilangkan satu sama lain, terdapat perubahan yaitu pada generasi kedua, kepik berwarna hijau didapatkan sifat yaitu 71% dan kepik berwarna coklat didapatkan sifat yaitu 29%. Yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai seleksi alam. Seleksi alam ini merupakan suatu proses adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Perbedaan di dalam satu atau lebih cirinya. Nah, contohnya pada gambar di samping yaitu adanya jerapah. Ketika ada jerapah yang memiliki leher pendek dan adanya jerapah yang memiliki leher panjang. Jerapah yang memiliki leher panjang dapat bertahan hidup karena mudah untuk menjangkau makanannya. Kemudian untuk jerapah yang memiliki leher pendek tidak dapat menjangkau makanannya sehingga mengalami kepunahan. Nah, hal tersebut terjadilah seleksi alam. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah katanya, saya mohon